Khalifah Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau adalah sahabat Nabi yang paling tegas. Bahkan setan pun takut kepada beliau. Namun begitu, beliau diam saja ketika dimarahin oleh istrinya. Beliau tetap diam saja ketika diomelin oleh istrinya. Disebutkan di dalam kitab Tamhil Ghafilin, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira anna rajulan jaa ila Umar bin al-Khattabi. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang sowan datang ke Sayyidina Umar bin Khattab. Yashku ilaihi zaujatahu. Dia akan mengadukan permasalahan istrinya. Dia akan mengadukan kepada Sayyidina Umar akan sikap istrinya yang suka marah-marah kepadanya. Falamma balagha babahu sami'a imratahu Umma Kulsumin tatawalat alaihi. Namun ketika orang tersebut sampai di depan pintu rumah Sayyidina Umar, dia mendengarkan kalau istri Sayyidina Umar, yaitu Ummul Kulsum, sedang ngomel-ngomel ke Sayyidina Umar, sedang marah-marah ke Sayyidina Umar. Faqala ar-rajulu inni aratu an ashkuwa ilahi zaujati wa bihi minal balwa mislu ma bi. Orang tersebut lantas berkata kepada dirinya sendiri, berkata di dalam hati, sesungguhnya saya datang ke sini itu ingin mengadukan sikap istriku, namun apa yang menimpa Sayyidina Umar ternyata sama dengan apa yang menimpaku. Faroja'a, kemudian orang tersebut ingin pulang saja. Pulang sajalah, ternyata nasib kita sama saja. Fada'ahu Umaru radhiyallahu anhu fasalahu. Namun Sayyidina Umar melihatnya, lalu Sayyidina Umar memanggil orang tersebut agar kembali. Kemudian dia menanyai orang tersebut. Faqala inni aratu an ashkuwa ilaika zaujati falamma sami'tu min zaujatika ma sami'tu roja'tu. Lantas orang tersebut menjawab, sesungguhnya saya datang ke sini ingin mengadukan sikap istriku yang suka marah-marah tadi, namun ternyata saya mendengarkan apa yang diucapkan istrimu kepadamu. Istrimu ternyata juga ngomel-ngomel seperti istriku. Ternyata nasib kita sama saja. Roja'tu, maka saya pulang saja. Faqala Umaru radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an mengatakan, inni atajawazu anha lihukukin laha alayya. Saya membiarkan istriku, saya mengampuni istriku ketika istriku marah-marah, karena memang terdapat hak-hak yang sebenarnya itu kewajibanku. Apa saja hak tersebut? Awaluha hiya sitrun baini wa bainan nari fayaskunu biha qalbi anil harami. Hak yang pertama, istriku ini menjadi pelindung antara aku dan antara api neraka, yang mana dengan adanya istri, hatiku menjadi tenang dan bisa terhindarkan dari hal-hal yang diharamkan. Kita tahu seseorang itu jika sudah punya istri, dia menjadi lebih terhindarkan dari hal-hal yang diharamkan. Pandangan matanya lebih tidak jelalatan lagi. Kemudian keinginan nafsunya lebih tersalurkan. Dirinya itu lebih terhindarkan dari hal-hal yang diharamkan, dari hal-hal maksiat. Wasani annaha khazinatun li idza kharajtu min manzili wa takunu hafizatan limali. Yang kedua, istriku ini menjadi penjagaku. Ketika saya keluar rumah, dia yang menjaga hartaku. Ini jasa istri kepada suaminya. Istri ini yang menjaga rumah, yang menjaga harta-hartanya. Wasalisu annaha qassaratun li taghsilu siyabi. Yang ketiga, istriku ini menjadi lelah karenaku. Dia telah mengumbahkan, dia telah mencuci pakaian-pakaianku. Kita tahu dalam Islam mencuci pakaian ini bukan kewajiban istri. Warabiu annaha dzi'run liwaladi. Yang keempat, istriku ini telah menyusui anak-anakku. Ini jasa yang besar. Wal khamisu annaha khobazatun wa tabakhatun li. Yang kelima, hak yang kelima. Kenapa Sayyidina Umar tidak memarahi istrinya? Karena istrinya ini telah membuatkan roti dan telah memasakkan untukku. Yang mana kita tahu dalam Islam seperti memasak, seperti kegiatan-kegiatan dalam rumah itu sebenarnya bukan kewajibannya. Faqala ar-rajulu, kemudian orang tersebut, orang yang sowan kepada Sayyidina Umar ini mengatakan, innali misla malaka fama tajawazta anha fa tajawazu.
Sesungguhnya saya ini mempunyai masalah yang sama kepadamu. Maka jika kamu mengampuni istrimu karena hal tersebut, maka saya akan mengampuninya. Nah, inilah kisah kenapa Sayyidina Umar ketika dimarahin oleh istrinya, ketika diomelin oleh istrinya, beliau diam saja, beliau memaafkan. Bukan karena beliau takut, bukan, karena memang beliau ini menyadari, memahami bahwa istri ini dalam rumah tangga mempunyai jasa-jasa yang besar, mempunyai jasa-jasa yang penting, tidak sebanding dengan marahnya. Oleh karena itu beliau memilih untuk diam saja dan memaafkannya. Jasa-jasa yang dia eh, lakukan untuk rumah tangga, padahal itu sebenarnya belum tentu kewajiban dia. Nah, itulah alasan kenapa Sayyidina Umar memilih untuk memaafkan, untuk diam saja, tidak ikut marah-marah. Nah, hal ini dijelaskan di dalam kitab Tambil Ghafilin. Wallahu a'lamu bishawab.